Selamat pagi peserta kuliah biokimia. Hari ini kita akan meneruskan topik yang kemarin masih bioenergetika, cuman akan lebih ke dalam proses mekanisme respirasi seluler. Nah, jadi 3 tahap dalam proses degradasi atau katabolisme, ya, yaitu degradasi molekul biomolekul yang besar menjadi molekul building block, ya. Jadi tidak langsung dari molekul besar langsung menjadi molekul yang kecil, tidak, tapi harus melalui beberapa tahap seperti menjadi building block dulu, kemudian dari building block itu menjadi hasil degradasi, ya, kemudian dari senyawa umum hasil degradasi baru menjadi senyawa hasil akhir yang sederhana kemarin, ya, CO2, H2O, dan amonia. Nah, katabolisme tahap 1 itu menjadi dari biomolekul besar menjadi building block, ya, tadi, yaitu dari protein itu biomolekul besarnya menjadi building blocknya yaitu adalah asam amino, ya. Kemudian dari polisakarida atau karbohidrat itu menjadi glukosa, ya, building blocknya. Sementara pada lipid itu building blocknya adalah gliserol dan asam lemak. Ya, ini jadi protein, polisakarida, dan lipid itu adalah molekul besar, sedangkan asam amino, glukosa, gliserol, asam lemak itu adalah molekul building block. Untuk katabolisme tahap 2, yaitu dari building block menjadi senyawa umum hasil degradasi, itu adalah dari building block menjadi asam pirufat, ya. Kemudian dari asam pirufat nanti akan menjadi asetil-CoA. Nah, building blocknya baik asam amino, glukosa, kemudian gliserol dan asam lemak itu akan terkatabolisme menjadi asam pirufat. Nah, asam pirufat akan dikatabolisme lebih lanjut menjadi asetil-CoA. Nah, ini asam amino, glukosa, gliserol, asam lemak itu adalah molekul building block. Sementara senyawa hasil umum degradasi itu adalah asam pirufat dan asetil-CoA. Pada katabolisme tahap 3, yaitu sudah masuk ke respirasi seluler, ya, asam pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA. Yaitu merupakan senyawa hasil umum degradasi tadi. Nah, kemudian asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs, ya, dan akan dihasilkan yaitu senyawa yang kecil, ya, CO2, kemudian ada H2O. Ya. Respirasi seluler merupakan serangkaian reaksi metabolisme yang terjadi di sitoplasma, ya, bagian luar, dan mitokondria, bagian dalam dari sel-sel dari organisme hidup. Nah, energi biokimia yang diperoleh dari nutrisi, ya, dari makanan berubah menjadi ATP, adenosin trifosfat, karbon dioksida, dan air selama proses respirasi. Ya, jadi proses respirasi atau pernafasan itu adalah perombakan, ya, perombakan dari zat nutrisi, ya, C6, H12O6 plus oksigen, ya, mengalami reaksi oksidasi. Ini akan dihasilkan energi, ya, dalam bentuk ATP, kemudian 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air, ya. Energi yang terbentuk kemudian dilepaskan oleh sel-sel. Tahapan respirasi seluler terdiri dari glikolisis, ya, dari namanya glikolisis berarti pecahnya suatu glikogen atau gula otot. Kemudian dekarboksilasi oksidatif, ya, penghilangan karbon dioksida melalui proses oksidasi. Kemudian siklus Krebs, nanti akan lihat tahap-tahapnya apa saja. Dan yang terakhir dari tahapan respirasi seluler adalah transfer elektron. Nah, secara skematik, ya, dari
respirasi seluler dari mulai tahapan glikolisis sampai transfer elektron bisa dirangkum menjadi skema seperti ini ya. Pada tahap glikolisis itu glukosa akan dipecah menjadi 2 molekul pirufat ya. Glukosa itu 6C sedangkan pirufat itu 3C ya. Tapi sebanyak 2 karena kan dari 6 menjadi 3 itu kan dibagi 2 ya, sehingga glukosa dipecah menjadi 2 molekul pirufat. Nah, glukosa itu mempunyai kapasitas dalam menghasilkan energi itu adalah -2 ya, sedangkan ketika sudah menjadi 2 molekul pirufat itu menjadi positif 4 ya, di mana netonya itu adalah positif 2 ATP. Ya, ini merupakan SLP, ini merupakan substrate level phosphorylation. Jadi level substrat yang digunakan untuk memfosforilasi ya, karena kan ATP itu kan fosforilasi gitu. Nah, pada saat proses glikolisis ini sudah dihasilkan energi sebanyak 2 molekul ATP. Nah, dari pirufat itu akan berubah menjadi 2 asetil-CoA. Ya, ini bisa tanpa ada ATP atau bisa juga dihasilkan 2 molekul ATP gitu. Nah, dari 2 asetil-CoA ini akan masuk ke siklus Krebs. Ya, dari siklus Krebs nanti akan dihasilkan 2 ATP. Nah, tidak semua pirufat ini masuk ke siklus Krebs. Dia bisa mendapatkan pertolongan dari elektron shuttle. Ya, jadi shuttle itu mengangkut ya, yang mengangkut elektron pengangkut itu baik dari mulai terbentuknya pirufat ini ya, ini akan tidak melalui siklus Krebs tapi bypass begitu karena ada energi lain yang lebih tinggi ya. Nah, itu adalah NADH ya. Jadi di sini melibatkan 2 molekul NADH, kemudian 6 molekul NADH, kemudian ada 2 FADH2. Ini kemarin yang pertemuan pertama sudah diperkenalkan ini ya. Jadi ini juga merupakan sumber energi juga selain ATP. Itu bisa digunakan selama proses transport elektron. Nah, ini ada beberapa jenis sumber energi dan jumlah masing-masing, di mana nanti diketahui 1 NADH itu setara dengan 3 mol ATP. Kemudian 2 FADH2 itu setara dengan 2 mol ATP. Jadi kalau ada 2, 6, 2 ini nanti di total itu akan setara pada elektron transport chain ya, rantai elektron transport dan fosforilasi oksidatif itu akan dihasilkan sekitar 34 ATP ya melalui fosforilasi oksidatif. Nah, kalau ini dijumlahkan semua dari proses respirasi seluler sepanjang dari glikolisis sampai glikolisis itu ada di sitosol, kemudian siklus Krebs dan transport elektron itu ada di mitokondria, itu akan dihasilkan sekitar 38 ATP ya, 36 sampai 38 tergantung dari shuttle-nya ini bisa berbeda-beda ya, bisa 2 NADH ini setara dengan 4 ATP atau dengan 6 ATP itu tentatif begitu. Jadi tapi rata-rata itu adalah 36 sampai 38 depending on the shuttles. Itu energi yang dilepaskan dalam proses respirasi seluler ya. Jadi setiap satu molekul gula itu akan menghasilkan dalam untuk pernafasan itu untuk menghasilkan 38 ATP energi. Nah, glikolisis sendiri adalah peristiwa pengubahan glukosa, ini glukosa 6 atom C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, menjadi asam pirufat. Ya, 3 ini atom C ya, 1, 2, 3 ini adalah asam pirufat. Gitu. Nah, ini kemudian pada glikolisis ini kan dihasilkan 2 ATP tadi ya. Jadi ini adalah ATP, adenin trifosfat, terjadi di sitoplasma, kemudian bersifat anaerob, tidak membutuhkan oksigen. Ya. Nah, glikolisis terjadi melalui 9 tahapan, yang terdiri dari 4 tahapan penggunaan energi. Ya, ada yang membutuhkan energi dan ada yang melepaskan energi. Gitu. Nanti kita lihat. Nah, glikolisis, produk penting pada peristiwa ini adalah 2 mol asam pirufat, ya. 2 mol ATP untuk setiap molekul glukosa, dan kemudian 2 mol NADH sebagai sumber elektron berenergi tinggi. Ya, ini glukosa C6H12O6
diubah menjadi asam pirufat CH3CO, CO2H, dan kemudian juga dihasilkan 2 ATP, yang energi yang dihasilkan, kemudian 2 NADH2, energi yang belum digunakan, cadangan energinya. Asam pirufat kemudian dibawa ke sitosol menuju mitokondria dari sel, di mana jadi dari sitosol akan dibawa ke mitokondria, ya, ke dalam, ya, di mana itu akan mengalami proses siklus Krebs. Nah, ini adalah 9 tahapan dari reaksi glikolisis glukosa menjadi 2 molekul pirufat. Ya, ternyata tahapannya panjang sekali. Ya, 4 reaksi diantaranya itu memecah 6 karbon gula kepada 2 karbon 3, yaitu pirufat itu. Ya, ini menggunakan bukan pirufat, masih belum pirufat, ya, pirufat yang sudah di akhir di sini ya. Jadi di gliseraldehid atau dihidroksiaseton ini membutuhkan 2 ATP. Ya, kemudian tahap selanjutnya adalah 5 tahap itu memproduksi 2 molekul pirufat. Ini akan mereduksi 2 NAD plus menjadi NADH. Jadi NAD plus ini belum tereduksi, ketika sudah mendapatkan hidrogen menjadi NADH, dia sudah mengalami reduksi gitu. Dan ini akan memproduksi 4 molekul ATP. Nah, kita lihat di sini bagaimana ini cara menerangkannya. Yang pertama ini nutrisi gula glukosa, ya. Glukosa itu oleh enzim heksokinase akan dikatalisis, ya. Heksokinase ini enzimnya. Nah, ini proses perubahan glukosa menjadi glukosa 6 fosfat ini karena apa? Glukosanya menerima ATP. Ya, jadi ATP akan ngasih 1 P-nya, ya, ke glukosa. Jadi glukosa bereaksi dengan ATP, ya, dikatalisis oleh heksokinase. ATP ini kan mempunyai 3 P. Ya, 1 P-nya dikasih ke glukosa menjadi glukosa 6 fosfat. Ya, jadi pada OH yang ke-6, ya, atom C nomor 6 itu nanti hanya akan diganti dengan fosfat, jadi G6P. Nah, karena ATP tadi melepaskan 1 fosfatnya kepada glukosa, dia menjadi 2 fosfat, maka akan dihasilkan ADP. Ya, jadi dari hasil reaksi ini akan dihasilkan glukosa 6 fosfat plus ADP. Jadi ini membacanya, glukosa plus ATP dikatalisis heksokinase akan menghasilkan glukosa 6 fosfat plus ADP. Begitu seterusnya. Jadi glukosa 6 fosfat itu kemudian akan mengalami isomerisasi, ya, isomernya itu dikatalisis oleh fosfoglukosa isomerase menjadi fruktosa 6 fosfat. Jadi dari glukosa 6 fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Nah, fruktosa 6 fosfat ini akan bereaksi dengan ATP lagi, ya, untuk membentuk fruktosa 1,6-bifosfat, ya, bifosfat. Jadi yang tadinya hanya punya 1 fosfat ini menjadi 2 fosfat. Ya, fosfatnya nempelnya di mana? Di atom C nomor 1 dan atom C nomor 6 dari fruktosa itu tersebut. Nah, ini kemudian dari sini, ya, dihasilkan fruktosa 1,6-bifosfat plus ADP. Ini produk utamanya ini oleh enzim aldolase, ya. Jadi kalau masih ingat ada kondensasi aldol dulu, yaitu berkaitan dengan adanya aldehid, ya, alkohol, aldolase itu akan mengubah fruktosa 1,6-bifosfat menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini akan diubah oleh triose fosfat isomerase menjadi isomernya, yaitu dihidroksiaseton fosfat, ya. Jadi dari G3P gliseraldehid 3-fosfat menjadi dihidroksiaseton fosfat atau DAP. Nah, reaksi ini bolak-balik, ya, dari gliseraldehid bisa menjadi DAP, DAP bisa kembali lagi menjadi G3P. Nah, ketika ini kembali menjadi G3P, maka oleh enzim gliseraldehid 3-fosfat dehidrogenase itu si gliseraldehid 3-fosfat ini akan bereaksi dengan NAD+, ya, menghasilkan 1,3, ya, bifosfoglycerol. Dia akan kehilangan 1 hidrogennya, ya, menjadi 1,3 karena ini dihidrogenase.
13 bifosfoglisrat BPG sebanyak 2 mol. Ya, NAD+ itu mendapatkan H dari gliseraldehid. Kan ini kan kehilangan H ya karena mengalami dehidrogenasi. H-nya kemana? H-nya akan ditangkap oleh NAD+ menjadi NADH plus H+. Ya, dia mendapatkan H+ di sini. Jadi NAD+-nya akan tereduksi menjadi 2 molekul NADH plus H+. Nah, kemudian 2 mol BPG ya, ini akan menyerahkan 1 P-nya, dia bereaksi dengan ADP, ya, menyerahkan 1 P-nya, ya, dikatalisis oleh fosfoglisrat kinase itu menjadi 3 fosfoglisrat. Yang tadinya bifosfo sekarang menjadi fosfo aja. Karena apa? 1 P-nya sudah diserahkan. Diserahkan kemana? Diserahkan ke ADP. Sehingga ini akan membentuk ADP akan berubah menjadi ATP. Yang tadinya 2 ketambahan 1 jadi 3. Jadi 2 mol 1,3-bifosfoglisrat atau BPG itu bereaksi dengan ADP, dikatalisis oleh fosfoglisrat kinase itu menjadi 2 molekul 3 fosfoglisrat TGP plus 2 ATP. Ya, lanjut mengalami mutasi ya oleh enzim fosfoglisrat mutase 3 fosfoglisrat, posisi fosfonya berpindah dari yang 3 atom C nomor 3 pada gliserat menjadi atom C nomor 2, 2 PG. Nah, kemudian oleh enzim enolase, enol itu berarti ada alkena dan ada alkoholnya, itu 2 PG akan diubah menjadi fosfoenol pirufat, ya, 2 molekul. Nah, PEP ini kemudian oleh pirufat kinase akan dikatalisis untuk bereaksi dengan 2 ADP, ya, menjadi 2 pirufat, 2 mol pirufat plus 2 ATP. Karena apa? ADP kan mendapatkan 1 P-nya dari PEP ini. Nah, PEP sudah kehilangan fosfonya, jadi dia tinggal menjadi pirufat aja. Nah, summary atau rangkumannya adalah ada energi yang diinvestasi, ya, yang disimpan, ada energi yang dilepaskan, ya, energi investment phase dan energi payoff phase. Ya. Pada saat investasi itu adalah perubahan ya glukosa ya menjadi apa pirufat ya, hasil akhirnya kan dari glukosa menjadi pirufat ini itu melibatkan apa saja ya, dia melibatkan atau membutuhkan 2 ATP dan melepaskan 2 ADP. Ya, sebaliknya di sini energi payoff-nya dia melibatkan atau membutuhkan 4 ADP untuk menghasilkan 4 ATP dan membutuhkan 2 NAD+ untuk menghasilkan 2 NADH. Ya. Total reaksinya itu adalah glukosa ya plus 2 ADP plus 2 fosfat inorganik ya, PI kemarin. Kita sudah mengenal fosfat inorganik ya fosfat aja. Plus 2 NAD+ itu akan menghasilkan 2 mol pirufat plus air plus 2 molekul air, 2 ATP, 2 NADH, dan 2 H+. Ya, ini jadi hasil glikolisis glukosa ini adalah ini. Ya. Bahan-bahannya untuk bereaksi glikolisis itu yang diperlukan 2 ADP, 2 PI, dan 2 NAD+. Yang dihasilkan atau dilepaskan energi-energinya itu, produknya bentuknya pirufat, produk sampingnya air, dan energi yang dikeluarkan adalah ATP dan 2 NADH. Nah, dari glikolisis kemudian ke dekarboksilasi oksidatif atau DO. DO ini adalah reaksi yang mengubah asam pirufat yang beratom 3C menjadi asetil-CoA, ya, asetil koenzim A yang mempunyai 2C. Ya. Jadi kalau glukosa tadi 6, pirufat itu 3, asetil-CoA itu adalah 2C. Dan asetil koenzim A atau asetil-CoA itu adalah suatu senyawa yang bersifat oksidatif atau oksidator. Sering juga disebut sebagai tahap persiapan untuk masuk ke siklus Krebs. Jadi sebelum masuk ke siklus Krebs itu ada DO ini. Ya. Nah, reaksi DO itu terjadi di intermembran mitokondria. Jadi dalam sel tadi ada bagian yang di luar, yaitu yang sitoplasma tadi. Kemudian yang di dalam itu adalah mitokondria, yang jarak antara sitoplasma dengan mitokondria tadi disebut sebagai intermembran mitokondria. Ya, di mana asam pirufat ya itu akan bereaksi dengan
koenzim A dan membutuhkan NAD+. Untuk menghasilkan asetil koenzim A dengan melepaskan NADH, ini NAD plusnya sudah tereduksi, dan kemudian dihasilkan juga karbon dioksida. Nah, dekarboksilasi oksidatif itu berlangsung dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama, molekul piruvat 3 atom C melepaskan elektron atau mengalami oksidasi. Jadi piruvat mengalami oksidasi, melepaskan elektron ya. Kalau saya suka mengingat-ingat oksidasi itu melepaskan atau menerima elektron ya. Itu saya dengan mudah akan memakai mnemonik atau jembatan keledai ya. Jadi dulu kalau kalian, bukan saya ya yang mengajar kimia dasar. Dulu waktu saya pernah mengajar kimia dasar dulu waktu belum ada S2 ya, karena sekarang saya lebih sibuk di S2, saya dulu mengajar kimia dasar juga. Itu untuk mengingat-ingat tentang kalau oksidasi itu melepas atau menangkap elektron ya. Bingung gitu, kadang-kadang lupa. Kalau hafalan itu lupa, tapi kalau paham tidak akan lupa. Ya. Jadi, nah untuk mengingat-ingat, saya mudahnya itu kalau reaksi oksidasi itu melepas atau menangkap. Gitu saya pakai jembatan keledai Leo. Jadi Leo itu adalah loss of electron. Ya, Leo, L-E-O. Loss of electron berarti kehilangan elektron atau berarti melepas elektron. Berarti oksidasi itu melepas elektron. Nah, ini betul kan melepaskan elektron oksidasi karena Leo. Leo itu loss of electron, melepaskan oksidasi, melepaskan elektron itu adalah oksidasi. Nah, kebalikannya menangkap elektron itu adalah reduksi. Saya analogkan dengan GER. GER ya. Leo itu kalau menggeram, singa itu kalau menggeramkan GER. Jadi saya mengingatkannya Leo GER gitu. Leo itu loss of electron, O-nya itu oksidasi. GER gain elektron itu reduksi. Jadi gampang ya. Kalau menerima itu adalah reduksi, melepaskan itu adalah oksidasi. Jadi pada tahap pertama, molekul piruvat 3 atom C melepaskan elektron atau mengalami oksidasi membentuk CO2, di mana piruvat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Ya. Pada tahap 2, NAD+ itu direduksi. Nah, reduksi kan menerima elektron. GER tadi gain elektron itu reduction ya. Menjadi NADH ya sudah tereduksi, itu tandanya ada H di situ. Tadinya kan NAD menjadi NADH plus H+. Pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksidasi dan mengikat CoA, koenzim A ya, sehingga terbentuklah asetil CoA. Hasil akhir tahapan ini adalah asetil koenzim A, CO2 dan 2NADH. Itu adalah dekarboksilasi oksidatif. Net reaksinya seperti ini ya. 2 mol asam piruvat plus 2 mol koenzim A ini membutuhkan 2 NAD+ ya. Akan membentuk asetil CoA, kemudian karbon dioksida dan NADH ya. NADH plus H+. Nah, kemudian dari DO melangkah ke siklus Krebs. Siklus Krebs adalah serangkaian reaksi kimia dalam sel yang berlangsung secara berurutan dan berulang. Ditemukan oleh Hans Krebs pada tahun 1937 dan juga sering disebut sebagai siklus asam sitrat. Nah, terjadinya adalah bagian yang utama dari pernapasan itu, yaitu adalah mitokondria. Ini proses ini akan mengubah asetil CoA menjadi CO2 dengan produk akhir berupa CO2, H2O, 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP. Nah, bagaimana apa saja yang terjadi selama siklus Krebs itu adalah reaksi pembentukan asetil CoA, ya, asam sitrat, asam isositrat, alfa ketobutarat, suksinil CoA, asam suksinat, asam fumarat, asam malat, dan asam oksaloasetat. Itu adalah produk-produk yang terbentuk selama siklus Krebs. Yang produk dari siklus Krebs adalah perkusor bagi berbagai jenis senyawa organiknya. Jadi pembentukan asam-asam tadi itu merupakan perkusor, itu adalah bahan baku ya untuk membentukkan berbagai macam senyawa organiknya. Contohnya asam sitrat itu merupakan bahan baku dari kolesterol. Jadi untuk membentuk kolesterol dan asam lemak itu diperlukan asam sitrat, hasil dari
siklus Krebs tadi. Asam alfa ketoglutarat itu merupakan prekursor dari asam glutamat, suatu asam amino ya. Purin itu adalah basa untuk DNA, asam nukleat dan beberapa asam amino. Suksinil-CoA ini merupakan bahan baku untuk membentukkan heme ya, zat warna merah pada darah yang merupakan kompleks antara zat besi dengan suatu protein yang namanya globin, hemoglobin. Kemudian zat warna hijau daun, klorofil itu juga merupakan produk yang dibuat dari suksinil-CoA. Asam oksaloasetat merupakan prekursor dari asam aspartat, ya, purin, pirimidin, ya, asam amino, asam-asam nukleat, dan beberapa asam amino lainnya. Nah, ini adalah tahapan dari siklus Krebs, ya, di mana asetil-CoA ini akan bereaksi dengan oksaloasetat, ya, melepaskan CoASH, ya, ini akan membentuk sitrat. Nah, kemudian sitrat akan melepaskan air, ya, mengalami dehidrasi. Tapi kemudian airnya masuk lagi, tapi strukturnya sudah berubah, ya, menjadi isomernya, yaitu isositrat. Jadi senyawanya masih sitrat yang sama, cuma posisi OH-OH-nya itu berubah-ubah, ya, isositrat. Nah, isositrat akan mengalami dekarboksilasi, ya, pelepasan CO2, di mana ini membutuhkan NAD+ untuk membentuk alfa ketoglutarat. Nah, NAD+ akan tereduksi menjadi NADH plus H+. Alfa ketoglutarat, ya, ini akan mengalami dekarboksilasi lagi, membutuhkan NAD+ lagi untuk membentuk suksinil-CoA. Ya, jadi di sini CoASH masuk kembali. Ya, ya, produknya selain suksinil-CoA juga dihasilkan NADH plus H+. Nah, dari suksinil-CoA ini akan melepaskan CoASH lagi, ya, untuk membentuk suksinat. Nah, di sini diperlukan, kalau biasanya memerlukan ATP, di sini memerlukan GDP, ya, mungkin yang energi source-nya itu lebih kuat, ya, untuk melanjutkan banyak tahap reaksi di sini. Ya. Nah, GDP membutuhkan GDP ini memerlukan fosfat inorganik untuk menghasilkan GTP. Ya, GTP nanti akan memberikan P kepada ADP untuk menghasilkan ATP di sini. Nah, ketika kehilangan CoASH tadi, suksinil-CoA berubah menjadi suksinat. Nah, suksinat ini membutuhkan jenis energi yang lain, yaitu FAD, untuk bereaksi membentuk fumarat dan FADH2 yang sudah tereduksi. Fumarat akan mengalami hidrolisis, ya, H2O ini masuk, ya. Jadi perhatikan kalau panahnya ini masuk berarti bereaksi, ya. Kalau panahnya itu keluar itu berarti menghasilkan hasil reaksinya. Jadi ini tadi kalau panah keluar itu berarti hasil reaksinya, tapi kalau yang masuk ini berarti terjadi reaksi, ya. Nah, fumarat mengalami hidrolisis, ya, bereaksi dengan air, membentuk malat. Ya, kemudian malat akan bereaksi dengan NAD+, ya, membentuk oksaloasetat. Plus NADH plus H+, dan kemudian untuk kembali ke tahap 1, begitu seterusnya. Ya, sampai cukup menghasilkan energi. Nah, nilai kalori persatuan berat yang dihasilkan berbeda untuk setiap makanan. Sebagai contoh, karbohidrat atau gula dan protein, ya, lemak, ya, alkohol itu mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda gitu. Jadi nah, ini proses katabolisme dari lemak menjadi building block, menjadi senyawa antara sampai menjadi senyawa yang paling kecil, CO2 plus H2O plus ATP ini masing-masing mempunyai nilai kalori yang berbeda-beda. Tahap yang terakhir dari respirasi seluler adalah transfer elektron, ya, atau transport elektron, yaitu tahap akhir dalam respirasi seluler merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dari NADH atau FADH2 yang dihasilkan pada tahap 1-3 ke O2 melalui serangkaian pengembangan elektron atau rantai respirasi. Jadi kan ada proses pelepasan dan penerimaan elektron, ya, transfer elektron, karena ini reaksinya adalah reaksi reduksi oksidasi tadi Leo, jadi kan loss electron oxidation, gain electron reduction atau reduksi.
Proses ini merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme aerob, ya, terjadi di membran di dalam mitokondria, kemudian menggunakan NADH dan FADH2 yang merupakan senyawa reduksi yang menghasilkan ion hidrogen. Jadi hasil reduksinya tadi kan menghasilkan ion H+. Ya. Satu molekul NADH itu setara dengan 3 ATP, sedangkan satu molekul FADH itu akan menghasilkan 2 ATP. Nah, pembuatan ATP itu terjadi karena adanya gradien konsentrasi H+ yang timbul akibat transfer elektron. Nanti akan kita lihat skemanya. Ada hidrogen H+ yang dilepas keluar ya, di ruang intermediate tadi, intermembran mitokondria tadi. Kemudian H+ yang di luar itu konsentrasinya menjadi tinggi, maka dia akan menyeimbangkan diri dengan masuk kembali ke sitoplasma melalui ATP sintase ya, untuk menghasilkan ATP. Nah, produk hasil akhir transfer elektron itu adalah kurang lebih 32 ATP. Nah, ini skema pembentukan ATP dari mulai proses glikolisis di sitoplasma sampai pada DO, siklus Krebs, dan transfer elektron yang ada di mitokondria. Gitu. Jadi pada proses glikolisis, pembentukan glukosa menjadi 2 pirufat itu dihasilkan 2 NADH yang setara dengan 4 ATP. Ya, jadi 1 NADH itu bisa 3 ATP, bisa 2 ATP ya, tergantung satelernya tadi gitu katanya. Jadi yang pertama ini meskipun melibatkan 2 NADH, ternyata yang dihasilkan itu adalah setara dengan 4 ATP. Kemudian pada DO itu 2 NADH, ya, 1 NADH itu 3 ATP, berarti kalau 2 NADH berarti 6 ATP. Ya. Nah, kemudian dekarboksilasi oksidatif, sistem transport elektron ke sistem transport elektron itu 6 NADH, yaitu 1 NADH kan 3 ATP, tapi 3 kali 6 kan berarti 18 ATP. Dan kemudian pada saat siklus Krebs, ya, itu juga melibatkan 2 FADH2 ke sistem transport elektron, ya, di mana satu FADH2 itu 2 ATP, berarti kalau 2 dia 4 ATP. Nah, kalau kita total itu ini adalah 4 tambah 6, 10, 10 tambah 18, 28, 28 tambah 4 itu 32. Ya, 32 ATP. Kemudian di ini ya di proses yang ini di sini 2 ATP yang ada di sini itu adalah 4 ya, proses dari glikolisis ke siklus Krebs tadi ada 4 ATP, jadi totalnya sebanyak 36 ya. Ada yang menemukan 36, ada yang menemukan 38 ATP. Nah, ini adalah proses transfer elektron ya. Jadi dari hasil reaksi redox ya, NADH menjadi NAD+ plus H+ plus 2 elektron, kemudian FADH2, FAD plus 2H+ plus 2E. Nah, ini adalah skema dari mitokondria. Ya, di dalam ini adalah yang di dalam mitokondria, kemudian adalah membrannya, kemudian di luar ini adalah sitoplasma. Ya, dan pada intermembran ini ada pompa proton. Ya, jadi ada suatu kompleks protein pompa proton gitu yang berwarna biru ini. Ya, ini kalau terjadi pelepasan elektron dari reaksi NADH dan FADH2 ini, elektron ini akan memicu pompa ini untuk membuka. Ya, ketika pompa ini membuka, maka H+ yang dihasilkan ini tadi, H+ yang dihasilkan ini tadi akan keluar. Ya, keluar semua, dipompa gitu. H+-nya ini dipompa keluar ke sitoplasma ini sehingga terjadi defisit H+ di dalam, tetapi surplus H+ di luar. Ya. Nah, keadaan ini akan memicu pembukaan kanal ATP sintase kompleks. Ini akan membuka, kemudian dia akan membiarkan H+ untuk masuk kembali. Nah, selama dia masuk, ya, itu akan dihasilkan energi ATP. Ya, jadi selama ini
ATP sintasenya aktif ya, karena ada H+ yang mengalir ke dalam, itu akan memberikan energi di mana ADP itu akan menerima P. Ya, dan ini kemudian akan membentuk ATP. Jadi hasil dari transfer elektron kan juga energi dalam bentuk ATP ya. Sementara ya elektron di sini nanti akan juga menghasilkan H2O ya. Dia akan mempengaruhi reaksi 2H+ dengan setengah O2 untuk membentuk H2O di sini. Nah, perhitungan pembentukan ATP per mol glukosa pada proses respirasi seluler itu setidaknya membutuhkan ATP sebanyak 36 dikontribusi dari proses glikolisis sebanyak 2, siklus Krebs itu 2, rantai transport elektron itu 32. Sedangkan NADH itu sebanyak 10 dikontribusi oleh 2 selama glikolisis, 2 DO dan 6 siklus Krebs. FADH itu adalah pada siklus Krebs saja itu sebanyak 2. Ya. Oke, itu saja untuk kuliah hari ini. Terima kasih.